Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Salsabila Nugraha Putri dengan NPM 1957051006. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau read-only memory dan data RAM atau random access memory dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Ini contoh gambar arsitektur von Neumann. Ada 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU. Yang kedua ada unit kontrol atau CU. Yang ketiga ada memori. Yang keempat ada alat masukan input atau output. Keuntungan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan proses untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data RAM. Beberapa kelemahan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Yang ketiga, proses von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Yang kedua, arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki 2 memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Beberapa kelebihan arsitektur komputer model Harvard adalah yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Beberapa kekurangan arsitektur komputer model Harvard. Yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Nah, udah itu aja. Terus ini gambar dari arsitektur Harvard. Perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Kalau arsitektur Harvard, dia memiliki 2 memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Ini gambar perbedaan antara arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.